Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Oktavin Kamelia Omo, mahasiswa aktif dari kelas A2 Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan NIM 2114201069. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana kita menghadapi kasus kegawat daruratan. Menu mata kuliah patofisiologi kegawat daruratan, dosen pengampu Nurse Anggreni Nindi Escape MKes. Nah, mari kita simak bersama bagaimana cara kita menghadapi kasus kegawat daruratan. Tentunya dalam menghadapi kasus kegawat daruratan itu tidaklah mudah, dikarenakan kejadian kegawat daruratan di mana keadaan yang mengancam nyawa seseorang yang harus dilakukan tindakan segera untuk menghindari kecacatan bahkan kematian. Kejadian kegawat daruratan dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan memerlukan penanganan yang segera karena dapat mengancam jiwa atau menimbulkan kecacatan permanen. Kejadian kegawat daruratan dapat disebabkan antara lain karena kecelakaan lalu lintas, penyakit, kebakaran, bahkan bencana alam. Nah, di sini saya mengambil contoh yang terjadi di lingkungan kita, yaitu kecelakaan lalu lintas. Pasti dalam kehidupan kita sehari-hari sering terjadi kecelakaan. Kecelakaan itu merupakan hal yang kerap sekali terjadi di mana saja. Karena kecelakaan yang dimaksud bukan hanya kecelakaan dalam berbentuk lalu lintas yang melibatkan 1, 2, bahkan lebih pengendara. Namun juga kejadian-kejadian yang dapat mengakibatkan kesakitan, kecacatan, bahkan kematian. Faktor kesalahan manusia dalam kekurang hati-hatian adalah salah satu hal yang paling sering menyebabkan kasus kecelakaan tersebut. Nah, untuk menghindari kecacatan bahkan kematian, seseorang atau pasien yang terluka parah harus memerlukan penilaian dan pengelolaan yang cepat dan tepat, dan pengetahuan keterampilan tentang penanganan pasien tidak hanya harus dikuasai oleh petugas kesehatan saja, namun juga masyarakat umum. Sehingga apabila ditemukan kasus-kasus kecelakaan tersebut, masyarakat dapat melakukan tindakan penanganan yang cepat dan tepat. Kondisi seperti ini harus segera ditangani dalam hitungan menit bahkan detik, dikarenakan dapat berpotensi menimbulkan kecacatan bahkan kematian. Pada keadaan di mana seseorang ataupun pasien berada pada situasi kegawat daruratan, ia mengancam hidupnya, maka pasien memerlukan pertolongan pertama yang bertujuan mencegah dan menghindari dari kecacatan dan kematian. Nah, di sini tujuan P3K pada dasarnya dilakukan untuk menyelamatkan nyawa seseorang dari kecelakaan atau penyakit yang dialami, bahkan menimbulkan kecacatan dan kematian. Namun, tak hanya itu saja, P3K juga bertujuan untuk mencegah kondisi korban lebih parah, menunjang penyembuhan, bahkan mempertahankan imunisasi tubuh hingga mencarikan bantuan yang lebih lanjut. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar
Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.